Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang pembacaannya kita akan baca dalam Zakaria 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Saudara terkasih, tema renungan yang akan kita sama-sama merenungkan hari ini adalah janjinya ya dan amin. Saudara mengambil sebuah kisah dari web gracedep.com. Saya ceritakan demikian. Pada tahun 1998 terjadi sebuah gempa bumi di negara Armenia. Sekitar 50.000 orang meninggal karena bencana tersebut. Uniknya, beberapa hari setelah hari mengerikan itu, sebuah koran lokal menuliskan cerita tentang seorang ayah yang mengantar anaknya sekolah. Setelah menurunkan anaknya, sang ayah mengucapkan demikian, "Ayah mengasihimu sampai bertemu siang nanti." Itu kata ayahnya. Lalu ayahnya berjalan melajukan mobilnya ke tempat kerja. Namun beberapa kilometer setelah meninggalkan sekolah anaknya, sang ayah melihat dari spion bahwa bangunan dan jalanan di belakangnya retak, goyang, dan akhirnya hancur. Tanpa berpikir dua kali, ayah itu langsung melajukan mobilnya ke sekolah anaknya. Sampai sekolah, dia hanya melihat puing-puing reruntuhan gedung sekolah, hancur berantakan. Sang ayah tidak mematikan mesin mobil, bahkan pintu mobil pun tidak ditutupnya. Dia langsung berlari dan mencari kira-kira letak kelas anaknya. Setelah itu sang ayah berlutut dan mulai menggali reruntuhan tersebut. Beberapa orang menyuruh sang ayah untuk berhenti. "Pak, tidak ada gunanya menggali sendirian. Lebih baik menunggu bantuan dan pemadam kebakaran atau petugas emergensi." Namun sang ayah tidak mau mendengar mereka. Dia tahu bahwa petugas-petugas tersebut pun sedang sibuk mencoba menyelamatkan orang-orang lain di tempat yang lain. 24 jam sang ayah tidak berhenti menggali. Beberapa orang merasa iba dan membantunya untuk memberikan makanan dan minuman. Tetapi ayah itu terus menolak untuk makan dan minum. Dia terus menggali dan menggali. Sampai akhirnya 36 jam waktu yang diperlukan seorang ayah ini untuk menggali. Dan dia mendengar teriakan anaknya. Akhirnya beberapa orang menyaksikan menemukan 13 murid dan seorang guru di bawah reruntuhan tersebut sedang terluka, tetapi mereka masih hidup. Salah satunya adalah anak sang ayah ini. Setelah mereka keluar, si anak langsung berlari menemui anaknya, memeluk anaknya. Anak itu mengatakan kepada orang lain di bawah sana, "Ayahku pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua, karena itu janjinya." Saudara terkasih, dari kisah ini kita melihat bahwa karya Allah di dalam hidup kita dari awal, dalam kandungan hingga hari ini sangat ajaib dan indah. Disertai Allah sejak awal, diciptakan hingga hadir di dalam dunia ini. Tidak pernah dia meninggalkan umatnya. Janjinya di dalam Alkitab sangat jelas dan tergenapi di dalam kita. Ia memberkati kita hingga hari ini tiada hentinya. Ayat yang tadi kita baca adalah evaluasi apa yang direncanakan Allah. Evaluasi atas tindakan yang Allah lakukan pada umat kesayangannya. Ia melihat bahwa segala sesuatu sangat baik, sangat indah. Hal itu mengingatkan kita pada evaluasi yang Allah juga lakukan ketika Ia menciptakan di awal kitab Kejadian. Ia mengatakan bahwa apa yang diciptakannya sungguh amat baik. Berkat yang diterima oleh orang Israel sangat berlimpah. Bukan hanya materi yang diterima, tetapi juga kesehatan, kemenangan atas musuh. Keturunannya pun sangat luar biasa diberkati Tuhan. Teruna dan anak dara bertumbuh pesat. Allah mencukupkan apa yang dibutuhkan umatnya. Ini bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya dan janji itu pada anak-anaknya. Jadi saudara,
Alkitab katakan dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia demi kita anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bebas dari persoalan besar manusia, yaitu dosa. Sehingga di akhir hidup setiap anak Tuhan memiliki nilai dan bermakna di hadapan Allah, memperoleh hidup yang kekal. Itu janjinya sejak awal kepada kita anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.